Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendry, tetap di channel Jali Jagalilin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian purnama, saya uh, tidak mengupload video-video. Kali ini saya akan mencoba mengupload kembali dalam rangka tutorial pengajuan BOS tahun anggaran 2024. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu buat Bapak Ibu lembaga. Saya ingin menginformasikan bahwasanya pengajuan tahap 1 akan dibatasi maksimal sampai dengan Februari 2024. Nah, itu juga akan dibagi menjadi 4 batch. Batch 1, pengajuan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 23 Januari 2024. Kemudian diverifikasi dari tanggal 15 Januari sampai dengan 24 Januari 2024. Batch 2-nya pengajuan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 8 Februari 2024 dan diverifikasi oleh Kemenak atau admin kabupaten atau admin provinsi tanggal 27 Januari sampai dengan 9 Februari 2024. Bapak Ibu juga bisa melihat surat edaran yang sudah diberikan untuk menyesuaikan pada tanggal yang sudah ditentukan. Untuk batch 1, diinformasikan kepada semua penerima BOS tahun anggaran 2024 bahwa kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan BOS atau BOP RA tahap 1 tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 23 Januari 2024. Nah, ada juga Bapak Ibu berkas-berkas yang harus diunggah. Apa saja? Kita masuk dulu ke aplikasi. Di sini Bapak Ibu bisa masuk ke link frontend.rkam-v2.kemenak.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk sebagai role kepala madrasah. Kita ambil salah satu contoh di sini. Kita login. Untuk tahunnya kita ambil 2024, role-nya sebagai kepala madrasah. Kita oke saja jika muncul seperti ini, tidak berpengaruh. Kemudian, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya saat ini kita sudah ada di dashboard RKAM. Langkah selanjutnya adalah kita masuk pada menu rencana. Kita masuk pada menu rencana, kemudian kita masuk pada tanggal atau pagu definitif, kita klik pendapatan. Di sini, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan Bapak Ibu untuk subscribe, like, dan share, sehingga teman-teman lembaga kita yang belum tahu, agar segera tahu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan share. Terima bagi yang sudah like, subscribe, dan share. Kami akan mencoba membalas satu persatu. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah pengecekan pada tanggal pagu. Tanggal pagu sangat penting Bapak Ibu. Di sini kita lihat penetapan pendapatan definitif. Penetapan definitif untuk BOS reguler akan berakhir 16 hari, 9 jam lagi. Artinya di sini sudah ada penetapan tanggal pagu dari admin kabupaten. Nah, untuk yang belum mendapatkan tanggal pagu, bedanya adalah logo tambah dan import indikatif ini akan berwarna abu-abu atau biasa bahasanya itu terblok ya. Jika seperti itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah silakan kontak admin kabupatennya untuk dibukakan tanggal pagu definitifnya.
Saya anggap di sini Bapak Ibu lembaga sudah dibukakan untuk tanggal pagunya. Selanjutnya tinggal kita klik tambah di sini. Saya mohon jangan di skip agar edukasi ini tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Di sini kita lihat, kita sudah ada tabel, kita isi terlebih dahulu untuk sumber dananya. Kita pilih yang APBN BOS tahap 1. Ingat, ini untuk pengajuan APBN BOS tahap 1 tahun anggaran 2024. Jadi kita pilihnya yang APBN BOS tahap 1. Di sini nilai akan secara otomatis muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik nilai atau nominal dana yang akan Bapak Ibu peroleh. Di sini akan muncul secara otomatis. Hal ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengetikan, sehingga tim pengembang mungkin memberikan secara otomatis masuk di sini. Kemudian di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan bisa diisi atau tidak, karena di sini sifatnya opsional, tidak ada bintang merah ini. Kalau bintang merah ini artinya mandatori, yang wajib diisi. Dan di sini keterangan saya memilih untuk tidak mengisi. Kemudian kita simpan. Sampai muncul notifikasi sukses. Kita oke. Kita lihat di sini, tahun anggarannya 2024, sumber dananya APBN BOS tahap 1, jumlahnya 60.300.000, keterangannya kosong, kemudian di menu aksi ada cara untuk mengubah, mendelete atau menghapus, kemudian upload dokumen BOS. Apakah kita langsung masuk ke sini? Tentu tidak. Karena ada syarat sebelum masuk ke sini, yaitu melakukan rencana belanja terlebih dahulu. Rencana belanja ini digunakan untuk sinkronisasi antara pendapatan dan rencana belanja ini, sehingga nanti akan terekam di RKAM. Kita masuk ke rencana belanja, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, totalnya ada 60.300.000, total pendapatan. Kemudian total belanjanya masih 0 ya, ini masih kosong, yang harus nanti akan dibelanjakan di sini. Kemudian ini masih sisanya. Sangat gampang sekali untuk dilihat. Jika sudah selesai, total belanjanya di sini akan menjadi 60.300.000 dan sisanya akan menjadi 0, kemudian presentasenya akan menjadi 100%. Selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah ini selesai? Bapak Ibu bisa kembali ke pendapatan, ya. Jika sudah selesai, masuk ke pendapatan. Kemudian kita masuk ke upload dokumen. Ketika kita klik upload dokumen, ada tabel yang memberikan informasi apakah madrasah sudah pernah menerima bantuan dana BOS 2023. Jika sudah pernah menerima, maka kita isi form yang di sini. Jika belum pernah menerima, maka kita isi form yang di sini. Perbedaannya ada di dalam LPJ atau untuk penerima ada di LPJ, di sini untuk bukan penerima ada di surat pernyataan. Jika penerima, kita klik di sini. Kemudian syaratnya untuk melakukan pengajuan pencairan dana BOS tahun anggaran 2024, yang pertama adalah wajib melaporkan pertanggungjawaban Desember 2023. Jadi nanti tinggal kita tarik, kemudian kita upload, ya. Jika sudah diupload, maka nanti kita bisa lihat datanya di sini. Lihat data. Nanti tampilannya adalah upload di sini ya. Kemudian setelah diupload, kita bisa lihat cek kembali untuk datanya di sini. Setelah wajib melaporkan LPJ, kita juga membuat surat permohonan pencairan dana BOS tahun anggaran 2024. Apa aja sih? Suratnya seperti apa? Suratnya, template sudah kita siapkan Bapak Ibu, tinggal diunduh saja di sini. Di sini tinggal diunduh, kemudian setelah diunduh, diisi datanya dan diupload. Status di sini akan menandakan jika sudah sesuai, sudah diterima pusat, maka status akan berubah disetujui.
Jika masih belum disetujui, maka akan berubah menjadi belum disetujui. Ya, jadi ada 3 status: dokumen kosong, belum disetujui, dan disetujui. Kita lanjut untuk SPTJM. SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Bagaimana rupa suratnya? Bisa diunduh di sini, Bapak Ibu. Bisa diunduh di sini, kemudian diisi datanya, dan diupload di sini. Setelah SPTJM, ada surat perjanjian kerjasama atau biasa kita kenal SPK ya. SPK di sini, Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah generate terlebih dahulu. Ini ada tulisan generate, kita klik saja Bapak Ibu, jangan khawatir, diklik saja. Kemudian di sini disesuaikan, di sini ada nomor suratnya, kemudian ada nama kepala madrasah, alamatnya, kecamatan. Jika sudah diisi semua, maka bisa di-download Bapak Ibu. Setelah di-download akan tergenerate secara otomatis. Jadi nanti akan namanya secara otomatis muncul, kabupatennya muncul, kecamatannya muncul ya, secara otomatis dan di-upload di sini. Selanjutnya, berkas selanjutnya adalah RKAM atau Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Ini yang saya maksud tadi, di belanja ya. Kenapa kita harus mengisi belanja terlebih dahulu? Itu ada salah satu syarat di sini. Nah, kita lihat di sini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisikan rencana belanja, di sini nanti akan dilihat apakah sudah sesuai 60.300.000 atau belum. Jika sudah sesuai, nanti maka di sini juga sesuai semua tahap satunya. Dan di sini nanti bisa kita klik yang di icon tambah di sini, dokumen-dokumen atau kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah input akan muncul di sini. Karena ini tadi contohnya kita tidak menginput sehingga di sini no data. Ini sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan BOS tahun anggaran 2024. Selanjutnya kwitansi penerimaan bantuan tahap 1 tahun anggaran 2024. Jadi di sini kita bisa seperti awal, kita bisa unduh, kemudian jangan lupa disiapkan materai ya. Materinya disiapkan, datanya diisi, kemudian jika sudah selesai silakan diupload. Lanjut, setelah kwitansi selesai, bukti pengembalian dana tahap 2 tahun anggaran 2023. Bagi Bapak Ibu penerima tahun anggaran 2023, penerima BOS, dana BOS tahap 2, jika masih ada dana, maka silakan dikirimkan atau ditransferkan ke rekening negara. Setelah ditransferkan, silakan upload bukti transfer di sini. Di sini ya Bu, Pak, diupload. Nanti akan muncul otomatis nih, terisi nanti. Kemudian setelah bukti, apalagi dokumen BAPMI semester ganjil tahun anggaran 2023-2024. Untuk saat ini adalah contoh sehingga di sini kita gunakan yang 2022-2023. Nanti di punya Bapak Ibu ketika mengisi 2023-2024. Kemudian di-upload di sini sama hingga di sini nanti statusnya disetujui semua. Jika status di sini sudah disetujui semua, setujui, maka kita tinggal menunggu transfer dari pusat atau dana bantuan masuk ke dalam rekening madrasah. Jika nanti sudah masuk ke dalam rekening madrasah, maka silakan di-download di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini kita download, setelah itu kita ke bank untuk pencairan. Setelah ke bank untuk melakukan pencairan, jangan lupa untuk print bukti upload. Ya.
print bukti upload itu diakses 7-14 hari terhitung dari tanggal pengajuan per batch berakhir. Baik, ini adalah contoh form yang harus diisi untuk yang kemarin penerima tahun 2023. Mas, bagaimana yang bukan penerima? Yang bukan penerima hampir sama. Bedanya, kalau bukan penerima adalah jika tadi penerima adalah LPJ, maka di sini adalah surat pernyataan madrasah tidak menerima dana BOS tahun anggaran 23. Ya, 2023. Di sini tinggal kita upload atau kita unduh terlebih dahulu untuk template suratnya seperti apa. Kemudian jika sudah selesai, tinggal kita upload saja. Setelah kita upload, kita lanjutkan untuk syarat yang kedua, yaitu surat permohonan pencairan dana BOS, sama seperti penerima. Di sini tinggal kita unduh atau kita download ya surat template-nya, nanti kita isi sampai selesai dan diupload. Kemudian ada SPTEJM ya, diunduh juga, jangan lupa di-download, kemudian diupload. SPK atau surat perjanjian kerjasama, ini tinggal diklik generate, kemudian jika sudah selesai semua datanya, tinggal diupload. Lanjut sampai selesai di sini, ada lagi perbedaannya adalah bukti pengembalian dana. Jika Bapak Ibu nanti bukan penerima bantuan BOS tahun anggaran 2023, maka di sini tidak muncul ya. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Ini hanyalah sebagai contoh, karena kita mengambilnya contoh yang penerima, sehingga di sini tetap muncul. Kemudian ada kwitansi, jangan lupa juga untuk disiapkan materi-materinya dan diisi datanya dengan sebenar-benarnya. Kemudian BAP emis, itu salah satu syarat yang wajib diisi juga untuk semester ganjil tahun anggaran 2023-2024. Tinggal kita upload di sini. Setelah diupload semua dan disetujui semua sampai uang bantuan sudah ditransfer ke rekening madrasah, silakan download di sini sebagai tanda bukti upload pencairan dana BOS tahun anggaran 2024 di sini. Nanti bisa di-download dan kemudian di-print. Bukti upload dapat diakses 7 hingga 14 hari terhitung dari tanggal pengajuan per batch berakhir. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang belum paham di sini? Semoga penjelasan singkat ini bisa membantu sebagai pengetahuan Ibu dan Bapak di lembaga. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar konten ini terus memberikan video-video tutorial yang terbaru, yang terupdate, dan pastinya yang berguna. Saya Hendri dari Jalin Jaga Lilin, pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.